Mohon izin, ini kan sudah ada 3 pertanyaan, mungkin satu kali lagi baru dijawab ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Habib, perwakilan dari Kecamatan Mojosari. Kita mungkin tidak tanya, hanya sharing saja ya. Karena ini sarasehan. Sarasehan itu kan kemasannya nyantai. Jadi nanti timbul suatu masalah dalam bidang tertentu, jadi bisa untuk tukar pikiran, itu juga bisa, namanya sarasehan. Kami hanya tukar pikiran saja sarasehan ini biar nanti sharing mawon. Mengenai bullying, banyak sebab musabab anak. Kalau kita angkat dalam tema bullying berarti ini anak gitu ya. Dalam bahasa peradilan itu anak. Kebetulan kami juga advokat, namun DPC saya Pradi Jombang, Pak Yunus, Pak Sis. Kebetulan domisili di Mojokerto. Mungkin sharing mawon. Bullying ini mungkin karena broken tadi, mungkin itu adalah rata-rata anak broken, memang betul. Ketika broken pasti sasarannya narkoba. Ketika broken pasti nanti dia akan sebagai pembuli atau dibully, seperti itu. Contoh kasus bullying ini mungkin belum pernah didengar oleh kalangan kita MUI Mojokerto. Ada seorang anak hasil dari nikah siri. Anak tersebut ketika ayah sirinya ini meninggal, si ibunya kalang kabut. Ini mau gimana, mau sekolah enggak, dana juga enggak bisa, waris juga enggak bisa. Kemudian pengadilan agama hanya bisa membantu hak usul anak, binnya bin ibunya. Oleh karena itu ini mungkin sebagai sebab anak tersebut ketika sudah dewasa, endi bapakmu kok gak njupuk rapot, gak tau peduk bapakmu, endi bapak. Akhirnya mencuat teman-teman, sejatinya anak ini siapa toh. Dari informan teman-teman, akhirnya dia tahu kalau dia ini adalah tidak punya ayah, atau kalau dalam kata lain, mohon maaf, anak haram. Nah seperti itu. Makanya kami mohon ini masukan aja nih untuk Komisi Hukum dan HAM Pak Yoi Freda. Kita angkat masalah anak ini karena belum terjamah. Rata-rata di sekolah, rata-rata yang anak hasil dari nikah siri ini belum tercover. Kalau pemerintah sudah mengcover masalah binnya ikut ibunya, memang betul sudah tercover, tapi dalam maqasidus syariah yang notabene ada hifdzu nafs, menjaga jiwanya biar enggak stres, biar enggak broken, dan juga hifdzul akli, menjaga mentalnya, kemudian hifdzun nasl di dalam maqasidus syariah seperti itu. Mungkin ada gebrakan dari MUI Mojokerto untuk bisa kerjasama dengan Komisi 1 DPRD mengenai hal-hal yang harus artinya kerjasama ataupun perda, atau mungkin biar tidak timbul masalah lagi seperti itu. Meskipun dalam hari akhir-akhir ini itu banyak kasus-kasus anak yang hasil dari pernikahan siri. Tidak menyalahkan anaknya, tapi
pelakunya ini, oknum pelakunya. Nah, ini yang mungkin belum terjamah di situnya, karena kami sudah mengonsep anak hasil nikah siri ini, memperjuangkan itu belum juga berhasil. Dari tahun 2016 sampai kita kerjasama dengan para advokat Jombang juga masih belum bisa tercover karena belum ada bidangnya. Mungkin ada bidang narasumber qaidah ahli usul fikih, qaidah fikih, kemudian dari hukum pidana, mungkin dari Komnas Anak, itu mungkin bisa didatangkan dan bikin seminar yang nasional seperti itu. Ini masukan mawon biar tidak ada lagi bullying terhadap anak hasil nikah siri seperti itu. Ya mungkin itu masukan kami dari program Hukum dan HAM MUI Kecamatan Mojosari. Gitu aja sharing mawon. Kalau yang narkoba, kalau yang bullying itu mungkin kita harus mengetati peraturan itu. Yang penting birokrasinya ketat, insya Allah aman narkoba. Kalau seperti itu bisa didol tinuku, pasti akan menjara lagi, nggak mungkin bisa seperti itu. Mungkin kalau aturan seperti COVID-19 itu kan ketat, mungkin diatur seperti itu langsung nasional atau perda lah minimal, itu bisa untuk digedok biar namanya narkoba, bullying. Kemudian ada yang di pondok pesantren itu kan ada pesantren ramah anak kan sekarang ini yang sudah dikembangkan di Jombang seperti itu. Mungkin itu saja masukan, tidak tanya, mungkin bisa menggebrak MUI Mojokerto ini peduli terhadap anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para narasumber dijawab, Pak Yunus atau Bapak Ketua Hukum MUI. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ternyata materi cukup menarik. Saya pikir ngantuk saya di depan tadi. Iya. Kebetulan saya ada histori dan ada sejarah bersentuhan dengan yang ada disampaikan oleh Pak Yunus maupun Mas Anang Muhammad tadi. Saya melompat ya, nanti biar yang ininya biar dari Pak Yunus dan Mas Anang. Tadi Pak Imron tadi menyampaikan kenapa sih alatnya kok begitu gitu. Ya saya pernah nyabu sih dulu. Pada saat saya camat, ada penataran camat-camat se-Indonesia, teman-teman dari Jakarta itu bawa sabu. Teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari mana. Tahun itu si anyar-anyari. Kebetulan saya orang perokok. Sekarang sudah dapat hidayah lah. Ya pulang umroh sudah nggak ngerokok lagi saya. Itu alat semacam itu begitu sedot, saya dipaksa. Ayo perwakilan dari Jawa Timur, morek aku. Teman-teman saya semua sih, tidak mau saya dipaksa. Akhirnya berhubung begitu, saya nyoba. Ada gak oleh saya nyoba itu? Saya nyoba karena saya seorang perokok. Itu yo nyantai dan nyantai itu cuma ya gini-gini toh, mari ya wis. Dan dalam apa benar kata-kata Pak Yunus itu betul, itu kalau untuk kesehatan bagus, bukan untuk yang lain. Pada saat itu pekerjaan saya banyak, tugas banyak, harus selesai dalam
2 hari saya termasuk dalam tim perumus. Teman-teman itu nyantai, saya konsentrasi di laptop, selesai, gak ngantuk. Artinya bahwa kalau untuk kepositifan itu juga bagus loh. Tapi mari kono ya gak wani. Oh sik buka, tak parani Pak, Pak. Sing antri ku wake Pak. Saya itu antri itu 2 jam. Ternyata mie itu jenisnya ada macam-macam. Yang ini yang pemula. Tak pikir pemula setengah itu opo nih. Ternyata ganja yang dipakai sayur. Enak Pak aja nih. Apa yang terjadi? Aku nang hotel itu baknya ya karena rekomendasi saya ditelepon sama Mas PJ wali kota waktu itu. Karena nah ini semua